Sukacita bersama Tuhan kita amin. Sore hari ini kita bersama-sama dipimpin Tuhan untuk bisa mengikuti Tuhan di awal bulan Desember. Kita selalu mengucap syukur bahwa di bulan November Tuhan telah menolong kita melalui bulan November dari awal, pertengahan hingga akhir. Pada sore hari ini merupakan saat yang pertama saya bisa melayani di doa awal bulan ini ya. Jadi mohon maaf nanti bila ada keterucut kata kepleset ya. Namanya juga baru dimulai ya. Kita akan awali persekutuan doa malam hari ini dengan pujian sukacita datang ke hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk panggil berdiri, kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Ya, datang ke hadirat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kedatangan jubah pujian, sambut harinya Sang Raja. Tumpuk bersorak-sorai pujian, dan pohon-pohon juga bertepuk tangan pujian. Sekalian kita di sini berkumpul dalam pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hadiah penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai pujian, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan pujian. Sekalian kita di sini berkumpul dalam pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai pujian, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan pujian. Sekalian kita di sini berkumpul dalam pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai pujian, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan pujian. Sekalian kita di sini berkumpul dalam pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Kami silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Mari kita akan awali persekutuan doa malam hari ini. Kita akan menyatakan
Tuhan Yesus yang makasih, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan sudah memberikan udara yang cerah dan memberikan nafas kehidupan bagi kami sehingga kami boleh sehat memuji Tuhan bersama-sama dengan jemaat Pos Lamongan. Tuhan menyertai kami ucap syukur Tuhan menyertai kami di dalam bulan November. Engkau menyertai kehidupan kami, pelayanan kami dari awal bulan November pertengahan hingga akhir. Malam hari ini kami boleh terus berserah kepada Engkau, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu untuk boleh Tuhan berjalan bersama kami memasuki bulan Desember. Kami serahkan Tuhan acara malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau juga memimpin Bapak Esau nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami semua boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Pujian kedua, kita kadang di dalam kehidupan kita itu tidak selalu senang ya, kadang mengalami hal-hal yang susah. Kadang kalau susah kalau susah itu kita malah ingat kepada Tuhan. Nah, kalau saat senang itu kadang saat senang kita lupa kepada Tuhan. Kalau saat susah kita ingat kepada Tuhan. Tetapi yang boleh kita yakini bareng-bareng bahwa Tuhan akan selalu buka jalan di dalam setiap kesulitan hidup kita. Kita angkat pujian, ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan.
semakin menguatkan kita untuk menjalani bulan Desember ini bersama dengan Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bersamamu Bapa.
semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengawali bulan ini bersama dengan Engkau. Kami mau serahkan waktu kami untuk kami mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang menjadi dasar kita bersama malam ini adalah berjalan dengan iman. Gitu ya. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara begitu ya, berjalan di malam hari begitu ya, di mana situasi kondisinya itu sedang mati lampu? Pernah nggak? Dalam situasi kondisi mati lampu, pernah? Kira-kira waktu Bapak Ibu Saudara sedang jalan di kondisi mati lampu itu bagaimana perasaannya? Was-was begitu ya, takut terjeblok, betul. Takut nabrak. Karena pernah kejadian satu jemaat kita, kebetulan oma-oma ini saudara, ya, karena mati lampu, dia mau nyari senter. Jadi adalah undang-undangan kayak gini di rumahnya itu, ya. Nah dia lupa kalau ada undang-undangan. Jalan dia terpelanting itu kira-kira hampir 1 meter saudara. Sudah terpelanting begitu, natap lemari. Jadi sampai hari ini bagian pergelangan tangannya sini saudara ya, bagian apa yang namanya, itu masih sakit kalau digerakkan. Jadi saudara, dalam situasi kondisi seperti ini tidak mudah untuk kita itu bisa berjalan dengan baik. Tidak mudah untuk kita itu bisa berjalan dengan normal. Biasanya di antara kita itu akan meraba-raba. Ya, apalagi kalau gelapnya sampai gelap banget. Kalau masih kayak gini masih enak gitu ya, masih ada cahaya dari luar. Tapi kan kadang tidak demikian, tidak semua kita pasang lampu emergensi bukan? Ya, sehingga kita mulai meraba-raba, kita kemudian melangkah perlahan, dan tidak jarang kita mulai berhenti. Kenapa? Takut tersandung. Betul. Takut jatuh, takut tersandung. Nah saudara, namun demikian, ketika dalam situasi kondisi seperti ini, tiba-tiba misalnya ada seseorang memegang tangan kita dan kemudian berkata, ikut aku tahu jalannya. Kira-kira perasaan apa yang muncul dalam pikiran kita kira-kira? Curiga. Tenang ya. Ya, karena yang menuntun kita ini sudah hafal. Nah, zaman saya kecil, gereja kami itu pernah dilayani oleh pendeta, itu buta saudara. Kampung kami itu kebetulan zaman itu ya, tahun 90-an, 97 kami baru masuk listrik. Itu pendeta itu kalau mati lampu dia paling santai saudara. Yang lainnya kan bingung gitu ya, mau baca Alkitab. Ini piye, zaman dulu nggak ada handphone ya, nggak ada yang kayak zaman sekarang. Jadi kalau udah kayak gitu, udah langsung tuh pendetanya langsung suruh khotbah. Kenapa? Karena kalau pendeta yang khotbah nggak perlu dia baca. Yang pakai model kayak kita kan, dia pakainya nyuruh braille ya. Wah dia santai. Kita pun tenang saudara. Kenapa? Pendeta kita begitu ya, dia bisa tetap menyampaikan firman Tuhan tanpa hambatan. Coba kalau misalnya hari ini terjadi ya, tiba-tiba mati lampu nih, saya bisa kelabakan saudara. Karena teksnya nggak saya print begitu ya, saya akan mengatakan di sini kisah. Saudara, ada banyak hal yang bisa terjadi begitu. Tapi kalau orang itu berkata, ikut aku tahu jalannya, mari aku akan menolong, membimbingmu, saya yakin dan percaya akan muncul keberanian di dalam diri kita. Kita pun dalam melangkah kita juga nggak takut, ya. Kita akan melangkah dengan tenang, kita akan melangkah dengan sukacita, karena kita tahu siapa yang menuntun kita. Pernah terjadi tahun 2008, saya pelayanan di Sumbar. Biasa kami visitasi saudara. Beda kalau di sini kan visitasi dari rumah ke rumah itu kan dekat. Di Sumbar enggak saudara. Lewatnya apa dari bukit ke bukit. Nah, lewati lembah. Nah itu ya. Turun kayak gitu. Nah
kebetulan yang mendampingi saya itu majelis senior. Usianya itu sudah 60 saudara. Tapi kalau suruh jalan kaki, dia paling cepat. Ayo kak, jalan, saya yang di depan. Saya tenang saudara. Kenapa? Dia orang asli situ. Kalaupun ada binatang-binatang buas, dia udah tahu gerak geriknya. Jadi kami malam di tengah hutan saudara, jalan tanpa center. Dan ibu ini tahu caranya. Kenapa? Memang hari-harinya udah begitu dia jalan. Ini jarak tempuhnya itu lumayan saudara, dari satu bukit ke bukit yang lain. Dan itu bisa kunjungannya malam. Karena kalau pagi sampai sore, biasa mereka. Itu saudara yang terjadi kalau kita itu berjalan di dalam kegelapan. Tidak mudah bagi kita untuk kita bisa menjalaninya. Nah saudara, bisa jadi kegelapan di dalam hidup kita ya. Bisa saja itu berupa situasi yang tidak pasti. Sangat mungkin. Saudara kalau di tengah situasi yang tidak pasti, apakah saudara bisa berjalan dengan tenang? Berjalan dengan leluasa? Tidak mudah-mudahan. Siapa yang yakin di awal tahun 2025 saudara akan melenggang dengan sukacita? Saya yakin pasti bisa sampai di penghujung tahun. Gak ada yang berani. Bahkan sebentar lagi Januari ya, tahun baru. Siapa yang berani di antara kita menjamin bahwa aku akan selesai nanti di 2020? Gak ada yang bisa menjamin. Saudara, di tengah situasi yang tidak pasti, seringkali membuat kita takut untuk melangkah. Mungkin bukan situasi yang tidak pasti. Bisa jadi karena doa yang belum terjawab. Saudara, kadang kita udah berdoa sekian lama, bergumul dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan sampai tahun ke tahun begitu ya. Dan sepertinya jawaban Tuhan belum yes sama kita. Saudara, bagaimana kita menjalaninya? Bagaimana kita menghadapinya? Apakah dengan mudah kita akan melangkah? Jadi penyakit misalnya, kita sudah berdoa sekian lama, tapi tidak kunjung sembuh. Dan kita belum menemukan jalan keluarnya. Ada banyak hal yang belum kita pahami, saudara. Kemudian kita bertanya, Tuhan, mengapa aku tidak melihat apa yang Kau kerjakan? Pernah nggak saudara bertanya? Kita udah berdoa pagi hari, siang hari, sore, bahkan sampai malam. Kita memohon dengan doa yang sama. Kata-katanya juga persis sama. Dan kita merasakan sepertinya tidak ada pergerakan. Sepertinya tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin ada di antara kita yang mengalami. Namun saudara, kita perlu sadari bahwa Tuhan tidak selalu memberi lampu sorot untuk melihat seluruh jalan. Tuhan tidak selalu memberikan lampu sorot begitu ya. Untuk apa? Untuk semua jalan. Bisa jadi Tuhan hanya memberikan satu jalan untuk kita jalani, satu peristiwa, satu situasi, satu kondisi. Tetapi saudara, Ia memberi cukup cahaya untuk satu langkah. Dan Ia berkata, percayalah kepada. Saudara, ketika Tuhan berkata demikian di dalam hidup kita, percayalah kepada. Maka saudara percaya. Kita mengikuti langkahnya, kita berjalan bersama. Nah saudara, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita berjalan dengan iman. Bukan sekedar mengetahui firman, tetapi bagaimana kita melangkah dalam kepercayaan yang nyata. Paling tidak saudara, ada dua kebenaran yang mendasar yang bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh berjalan dengan iman. Yang pertama, iman berjalan dalam ketaatan meskipun belum melihat hasilnya. Saudara, kalau kita sudah melihat hasil baru kita melangkah, itu namanya bukan iman. Iman itu saudara berjalan dalam ketaatan meskipun belum melihat hasil. Jadi jangan berbicara tentang hasil saudara kalau kita mau beriman. Dalam satu ayat kebenaran firman Tuhan tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Ibrani 11 ayat ke-8 dikatakan, karena iman Abraham
ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tahu atau dengan tidak tahu? Dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini iman, saudara. Dikatakan karena iman Abraham itu seringkali dalam perjalanan kehidupan kita akan melangkah kalau saya sudah tahu. Saya akan mengerjakan sesuatu kalau saya sudah tahu nanti ini sesuatu yang baik. Tapi dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita tidak mengalami hal-hal yang demikian. Termasuk ketika saudara menikah dengan iman. Saudara tahu nanti pasangannya akan seperti apa yang akan terjadi dalam perjalanan pernikahan. Ini kan saudara orang-orang yang nekat bukan? Orang kalau berani menikah saudara, itu berani nekat. Ya, kita dari latar belakang yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda, dan ada banyak hal yang berbeda, dan saudara memutuskan untuk hidup bersama. Mudah saudara? Itu contoh saudara. Dan itulah perjalanan iman kita. Waktu saudara memutuskan untuk menjadi anak Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibutuhkan iman saudara. Karena kita nggak tahu setelah saya beriman apa yang akan terjadi. Tadi siang saya baru melayani ibadah tutup peti saudara. Ibu ini usianya sudah 70-an tahun, begitu. Baru dibaptis itu Oktober kemarin saudara. Belum genap 2 bulan, baru 1 bulan lebih. Ya karena kan pas di pinggiran begitu. Selama hidupnya nggak mau kenal Tuhan. Selama hidupnya anak-anaknya sudah percaya Tuhan, tapi dia nggak mau. Selesai saya khotbah, ada satu ibu-ibu menjumpai saya. Makasih ya Pak, sama-sama tante. Bapak namanya siapa? Eksal, saya bilang. Ibu ini Pak teman saya SMA. Sejak SMA Pak, saya sudah ajak dia kenal Tuhan. Tidak pernah mau. Tapi bersyukur ya Pak ya, di penghujung hidupnya dia terima Tuhan, dia kenal Tuhan. Saudara nggak mudah saudara. Dan tidak semua orang berkesempatan demikian. Jadi kalau saudara hari ini sudah percaya, bersyukurlah. Kalau hari ini kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara bersyukurlah. Karena kita bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan dari hari lepas saat. Ibu ini menyaksikan. Sejak SMA saya teman-teman dia, tidak mau dia kenal Tuhan. Saya sudah ajak dia bernikah. Bersyukur saudara Tuhan pakai. Itulah saudara iman. Iman dimulai dengan apa? Taat. Bukan ketika semuanya jelas. Kita saudara memutuskan ikut Tuhan, terlibat di dalam pelayanan, terlibat dalam kehidupan pertumbuhan rohani. Apakah saudara akan tahu nanti ke depan akan seperti apa? Kita pasti tidak tahu. Tapi dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kita boleh melangkah. Sekali lagi saudara, iman dimulai dengan ketaatan. Bukan ketika semuanya jelas, tetapi ketika perintah Tuhan sudah cukup untuk kita percaya. Saudara, inilah pentingnya kita membaca merenungkan firman Tuhan. Ini firman Tuhan katakan berbahagia setiap orang yang percaya walaupun dia tidak. Itu iman saudara. Kalau saudara bisa percaya itu luar biasa. Kita nggak pernah lihat Yesus, tapi kita bisa percaya Yesus itu ada. Tuhan itu ada. Tuhan itulah iman saudara. Abraham meninggalkan kenyamanan. Dia sudah posisi nyaman saudara. Hartanya juga cukup banyak, begitu ya. Karena dia termasuk orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi waktu Tuhan panggil dia, ya oke. Dia tinggalkan kenyamanannya, dia tinggalkan keamanannya, bahkan rencana hidupnya sendiri. Hanya karena apa? Hanya karena satu hal. Ia percaya kepada pribadi yang memanggilnya.
Saudara, kalau saudara melihat ya orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak pergumulan, kalau dia meyakini iman percaya dia kepada Tuhan, dia akan bersedia ikut Tuhan. Ini iman. Dua malam ini saudara saya melayani anak muda. Mereka ada di Cina ya, di luar negeri sana. Kebetulan mereka sebenarnya anak-anak ada di Indonesia. Nah, dua anak ini mengalami problem dalam kehidupan. Belum percaya Yesus, tapi dikenalkan dengan anak Tuhan. Yang kemudian coba kamu hubungi, kamu boleh share. Ya ada janjian. Boleh telepon, boleh sih. Kapan? Nanti malam boleh, boleh. Jam 10 malam sih. Karena kalau di sana pasti udah jam 11 malam. Karena dia harus pulang kerja, saudara. Pagi mereka kuliah, itu ya agak sore ya mereka berangkat untuk kerja. Nah pulangnya itu jam 10 malam. Beres, jam 11 malam baru mereka mau istirahat. Jadi itu mereka ngobrol. Dia cerita banyak hal. Dia cuma banyak mendengar. Setelah mendengar, mereka masukkan kebenaran firman. Untuk apa? Biarlah mereka mengalami firman itu di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Mau didoakan dalam nama Yesus. Bagi saya itu satu hal yang luar biasa. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh kasih mereka kesempatan mengalamimu di dalam hidup mereka. Karena gak mudah loh saudara untuk mereka bisa kenal Tuhan. Gak mudah bagi mereka bisa menerima Tuhan di dalam hidup mereka. Itulah iman saudara. Ketika Tuhan bekerja, mau kita percaya kepada yang mengalami, kita percaya Tuhan akan memenuhi. Bukankah seringkali di dalam kehidupan kita saudara kita ingin kepastian sebelum berdoa. Kita pengen pasti dulu baru bergerak. Tetapi berbeda dengan cara Tuhan. Terkadang Tuhan justru ingin kita bergerak sebelum kepastian itu terlihat. Contoh sederhana kalau saya lihat dalam kehidupan berjemaah, saudara pergi bawa payung. Kenapa? Jaga-jaga Pak, takut hujan. Tapi ada orang yang imannya nekat saudara. Pergi nggak bawa payung, ada musim gerimis. Kok nggak bawa payung? Kan aku udah berdoa supaya nggak turun hujan. Karena 50-50 gitu ya saudara ya. Sudah terjadi dalam kehidupan. Tapi artinya begini saudara, iman dibutuhkan ketaatan. Iya. Tetapi juga kita perlu menggumulinya. Jangan sampai kita jatuh dalam ketaatan yang sama. Kita pikir saya udah taat nih sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi nyatanya saya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sama kayak hubungan relasi antara orang tua dan anak. Anak berpikir sedang menyenangkan hati orang tua, melakukan banyak hal, melakukan banyak kesibukan, begitu ya. Padahal orang tuanya pengennya apa? Kamu duduk tenang, kita ngobrol bareng sambil ngomong. Bukannya begitu? Tapi anak berusaha sedemikian rupa cari kesibukan, begitu ya, supaya ada sesuatu yang dia bisa beri yang terbaik. Padahal orang tua hanya berharap apa? Kamu datang nengok saya, kita ngobrol dulu berdua, ngobrol bareng, itu sudah sesuatu yang sangat menyenangkan. Kadang Tuhan juga mau begitu, saudara. Ingat ya peristiwa Maria dan Martha, yang satunya sibuk begitu, sampai ngomel-ngomel. Kasih tahu itu loh, aku sibuk masa dia malah duduk di situ. Justru kadang Tuhan pengen kita hanya duduk. Saudara, termasuk persekutuan doa ini. Ini menolong kita untuk apa saudara? Duduk diam dengan kenapa bisa kita berdoa? Bisa kita membangun relasi kita dengan berapa lama saudara bisa duduk diam dengan Tuhan? Pernah ngitung duduk dengan tenang tanpa megang handphone, tanpa bergerak begitu ya? Rasa-rasanya hanya tidur aja, tidur pun ada jauh dengan saudara sini begitu ya. Kebanyakan kita habis ini lakukan ini, habis ini lakukan ini, habis ini lakukan terus begitu hidup kita tuh kayak apa? Dikejar-kejar saudara. Kita tuh sampai lupa bagaimana kapan kita tenang.
Oleh sebab itu saudara, dalam satu karya tulis ada seorang hamba Tuhan menulis perlambat Latin. Kenapa banyak di antara kita tidak bisa menikmati kemuliaan Tuhan? Sakit sibuknya. Kita nggak bisa duduk dengan tenang menikmati meresapi kemurahan Tuhan. Saudara, kadang kita perlu memperlambat tempo kita. Beri waktu, makanya ada waktu saat ini, saat teduh, baca, renungkan firman dengan tenang. Saudara, di situ kita akan melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa dalam hidup kita. Saudara bisa bayangkan seperti ini ya, ketika kita beriman begitu kepada Tuhan di dalam ketaatan meskipun kita belum melihat. Satu contoh saudara, ada seorang anak kecil berdiri di tepi kolam. Dia ragu-ragu untuk melompat. Sebagai seorang bapak tentunya ya yang ada di dalam air akan berkata, lompat saja, aku akan menangkapnya. Kira-kira saudara, anak ini berani lompat atau tidak? Betul? Tergantung. Karena apa? Karena ada anak yang takut untuk melompat. Ya aku tahu sih, bapakku di situ. Tapi airnya dalam nih. Airnya dingin nih. Aku lompat enggak ya? Ada juga oke, di situ ada bapakku begitu ya. Aku nggak bisa berenang. Terus nanti piye? Tetapi ada juga saudara yang berani melompat karena dia percaya kepada ayahnya. Nah, bagaimana iman kita hari ini? Bukankah kita tahu Tuhan Allah kita itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa, yang menjaga memelihara kehidupan kita? Apakah kita masih ragu akan penyertaannya di dalam kehidupan kita di tempat sana? Apakah kita masih tidak percaya bahwa kalau sampai hari ini saya ada, itu karena kemurahan Tuhan? Atau saya masih meragukan? Apakah Tuhan akan tolong saya? Saudara, mungkin dari gambaran ini kita diingatkan bagaimana relasi kita hari ini dengan Tuhan. Kalau kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita seperti seorang anak yang percaya kepada Bapa. Mau dilemparkan pun kita di kolam itu, kita tetap percaya apa kuasa Bapa. Satu kali saudara, jam pulang sekolah itu sudah selesai. Nah biasa Fano itu suka main di sekolah, gak pulang-pulang. Saya bilang sama dia, Bu, saya pulang dulu, saya tak keluar. Ini saya keluar. Datang si Fano, no, papamu udah pulang. Dan nanti pasti dia pulang kok kesini. Papamu udah pulang, barang-barangnya sudah dimasukin mobil, kakakmu juga sudah pulang. Enggak, papaku pasti datang. Tunggu lah. Main lagi dia sudah. Saya kan di luar, justru kakakmu di dalam mobil itu. Dia saya balik lagi jemput dia. Itu kan Bude, pulang papaku kan katanya. Imannya besar. Antara iman yang besar atau nekat. Dia bilang, papaku pasti jemput aku. Sebenarnya adakah keyakinan seperti ini juga dalam hidup kita ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan? Mungkin berat. Seolah-olah saya sudah ditinggalkan oleh orang-orang sekitar saya. Bahkan Tuhan pun sepertinya diam. Tapi maukah kita percaya bahwa Tuhan masih tolong saya seperti janjinya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Apakah itu hanya sebuah slogan atau sebuah keyakinan iman kita juga di dalam Tuhan? Seperti kata Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku sudah mengandalkan Engkau. Kira-kira Tuhan akan berkati kita? Masih ragukah kita akan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Masih ragukah kita akan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, disinilah iman kita diuji. Situasi, kondisi bisa menggeser iman kita, bisa membuat kita ragu, membuat kita tidak percaya. Tapi relasi kita dengan Tuhan, itulah yang menentukan iman panggilan kita. Jadi saudara, kalau hari ini kita masih ragu sama Tuhan, kita masih seringkali tidak meyakini akan pertolongan Tuhan, mari kita cek relasi kita di hadapan Tuhan. Ia memanggil kita melangkah ke sesuatu yang tidak pernah kadang kita pahami secara penuh. Tetapi percayalah, Ia tidak pernah memanggil kita ke tempat yang Ia tidak sertai.
Tuhan panggil kita. Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada. Percaya. Selama kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan, ketika Tuhan menyertai langkah kita, Tuhan bisa membuat kita berhasil. Ingat Yusuf? Apa yang membuat Yusuf hidupnya seperti itu? Kenapa saudara?